Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mengenal diri kita sendiri merupakan hal yang sangat krusial di dalam kita menghidupi kehidupan kita. Namun bagaimana saya mengenal diri saya sendiri? Saudara, Alkitab mengajarkan dengan kita mengenal Allah, maka kita mulai mengenal diri kita sendiri. Dengan kita mengenal firman Allah, maka firman Allah memberitahukan siapakah saya yang sesungguhnya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah seorang percaya itu dapat mengetahui bahwa ia adalah seorang yang telah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus? Saudara, ada kalanya kita mendapat jawaban bahwa hal itu adalah sebuah misteri yang kita tidak tahu. Nanti kita baru tahu ketika kita telah meninggalkan dunia ini atau ketika Tuhan Yesus datang kembali. Apakah memang, saudara, orang yang dilahirkan kembali tidak ada ciri-ciri yang nampak? Tidak ada karakteristik yang nyata dalam hidupnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seorang dilahirkan kembali bukankah sebuah perubahan yang radikal di dalam kehidupannya? Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan bahwa sesungguhnya seorang yang dilahirkan kembali ada karakteristiknya. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai dengan 24. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara-saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada gereja mula-mula, yaitu di abad pertama, maka ajaran sesat itu sudah ada. Dan saudara, para pengajar sesat, saudara, mereka tidak mencintai gereja Tuhan. Saudara, pengajar sesat di awal-awal itu terkait dengan ketidakpengakuan mereka akan siapakah Kristus. Atau dengan bahasa lain, pengenalan mereka akan Kristus berbeda dengan apa yang diajarkan atau apa yang dikenal oleh para rasul. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara, ajaran sesat masih ada sampai sekarang dan juga masih sangat banyak. Dan saudara, para pengajar sesat tidak pernah mencintai gereja. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama,
Saudara, kita tahu bahwa kita sebagai orang percaya telah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Karena kita ini saling mengasihi sebagai saudara seiman. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Demikianlah kita tahu kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab dengan jelas memberitahukan bagaimana kita tahu kita sudah berpindah dari kegelapan, dari kebinasaan, kepada kehidupan atau kepada hidup yang kekal. Saudara, Alkitab memberitahukan kita tahu karena kita saling mengasihi. Saudara, bagaimana kita mengerti kaitannya? Saya sudah pindah dari maut kepada hidup dengan saya saling mengasihi saudara seiman. Saudara, seorang yang dilahirkan kembali atau pindah dari maut kepada hidup, maka saudara-saudara dia dicelikkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Sehingga saudara-saudara Roh Kudus tinggal di dalam dia. Dan dia mengasihi Tuhan. Dan dia ingin hidup memperkenankan Tuhan. Dan saudara, kita tidak boleh lupa akan buah daripada Roh Kudus, yaitu kasih. Dan saudara jangan lupa bahwa setiap orang percaya menerima Roh Kudus yang sama. Dan kita, saudara-saudara sebagai orang percaya, kita mengenal perintah-perintah Tuhan. Bahwa kita harus saling mengasihi. Dan saudara, disitulah saudara-saudara, orang-orang percaya yang sudah dilahirkan kembali, sudah pindah kepada hidup. Maka tanda-tandanya adalah kita saling mengasihi sebagai orang percaya. Atau dengan bahasa lain, saudara orang percaya, dia mengasihi gereja. Saudara orang percaya, dia melayani gereja Tuhan. Orang percaya, dia ingin melakukan yang terbaik bagi gereja Tuhan. Saudara, mengapa? Karena kasih Kristus yang tinggal di dalam dia. Saudara, Kristus mengasihi gereja. Saudara, ketika Kristus tinggal di hati orang percaya, maka saudara orang-orang percaya menjadi orang yang mengasihi gereja Tuhan. Saling mengasihi satu sama lain. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Jikalau kamu saling mengasihi satu sama lain, maka dunia akan mengenal kamu sebagai murid-muridku. Saudara, itulah karakteristik daripada orang-orang yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, Roh Kudus tinggal di dalam hati orang percaya. Sehingga orang percaya itu dimampukan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya, supaya kita percaya dalam nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan dengan demikian kita ketahui bahwa Allah ada dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa ajaib apa yang dilakukan dan dikerjakan Allah di dalam Kristus bagi kita. Saudara, yaitu dia memberikan kita Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggal di dalam hati orang percaya. Saudara, betapa penting Roh Kudus tinggal dalam hati orang percaya. Itu adalah yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama.
Saudara, karena orang-orang Israel tidak sanggup taat kepada hukum-hukum Allah yang suci. Bukan karena hukum-hukum itu tidak baik, hukum itu baik. Tetapi saudara, manusia itu berada dalam perbudakan dosa sehingga tidak mampu. Maka Alkitab dalam Perjanjian Lama mengatakan nanti roh Tuhan akan diberikan. Sehingga setiap orang itu ada firman di dalam hatinya. Maksudnya adalah orang itu dimampukan untuk taat kepada perintah-perintah Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, Dialah yang bekerja di dalam hati kita. Dialah yang menguduskan kita, Dialah yang memampukan kita dan mendorong kita untuk kita berjalan di dalam terang firman Tuhan. Dan di situ saudara-saudara, kita melakukan perintah Tuhan, yaitu kita mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan kita mengasihi orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sebagai orang percaya, kita tidak hidup dengan kekuatan diri kita sendiri, tetapi kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Bagaimana caranya? Yaitu saudara dan saya bersandar kepada Roh Kudus. Saudara dan saya selalu diterangi oleh firman Allah. Karena firman Allah itu adalah pedang roh. Saudara, engkau dan saya tidak dapat dikatakan bersandar kepada Roh Kudus jikalau engkau dan saya tidak merenungkan firman Tuhan hari lepas hari. Karena Roh Kudus bekerja di dalam kita melalui firman Tuhan yang kita dengarkan atau baca atau renungkan. Saudara ingatlah, Roh Kudus yang tinggal dalam kita, Dialah yang memampukan kita untuk kita bersukacita melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Engkau menyertakan firman-Mu dalam hati kami, dan kami boleh melihat dan mengenal siapa diri kami. Kami adalah anak-anak Allah. Semua karena kasih karunia Tuhan. Namun juga kami bersyukur karena pekerjaan Roh Kudus, sehingga kami bisa tahu bahwa kami memang adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.